Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Selamat siang pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada. Semoga pemirsa semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bertemu kembali dalam acara Tafsir Pendidikan Islam. Mempunyai seorang anak yang menghafal Al-Quran merupakan dambaan dari setiap orang tua. Karena kita akan mendapat syafaat kelak nanti dari hafalan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Tapi apakah mungkin seseorang anak bisa menghafal dan mengenal Al-Quran dari usia dininya? Kita akan bahas lebih dalam bersama narasumber kita, Dr. Ahmad Alim MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustaz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Nah, mungkin tadi dari pembukaan saya tadi Ustaz menghafal Al-Quran Ustaz ya? Iya. Jadi mungkin ini khusus anak kecil ini. Anak kecil ini Ustaz ya? Apakah sudah bisa Ustaz dari usia dini Ustaz ya? Mungkin Usia dikenalkan di hafal Al-Quran Quran dan gitu. menghafal Al-Quran ini Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa Umat TV yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa kembali dalam Tafsir Pendidikan Islam. Insyaallah kita akan membahas tentang tahfidz Al-Quran usia dini. Jadi bagaimana kita kenalkan sejak dini Al-Quran ini agar anak-anak kita lebih dekat dan lebih senang untuk akrab dan menghafal Al-Quran. Karena kita melihat bahwa akhir-akhir ini banyak anak-anak yang seharusnya dia dekat dengan orang tuanya, yang seharusnya dia diajari dan dididik secara intensif di rumah, tapi tiba-tiba menjadi yatim karena ditinggal, tidak diasuh oleh orang tuanya atau bahkan terlantar ya. Makanya di zaman kita ini sekarang ini banyak sekali anak-anak yatim bukan karena nggak punya orang tua ya, tetapi yatim karena jauh dari kasih sayang orang tua dan juga jauh dari pendidikan yang benar dari orang tuanya. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Jadi disebut yatim itu bukan karena bapak ibunya tiada, meninggal dunia, tidak. Itu yatim biasa ya. Tapi ada yatim yang luar biasa, yaitu ketika anaknya dibiarkan yatim dari ilmu, yatim dari Al-Quran ya. Yatim tidak punya adab. Jadi oleh karena itu ya, adalah kita menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Khususnya kalau kita punya anak balita ya. Kita punya anak usia dini. Nah, adalah kita pertama kali kita kenalkan kepada anak-anak kita itu adalah dengan interaksi dengan Al-Quran. Pertama yang didengar oleh anak-anak kita adalah Al-Quran ya. Nama Allah ya, dikenalkan kepada Rasulullah, dikenalkan dengan kitab Allah ya. Karena ketika anak kita kenalkan dengan Allah dan Rasulnya dan kitabnya ya, tentu itu akan mendarah daging ya. Tentu itu akan membumi di dalam jantung diri anak ya. Sehingga kita sebagai orang tua harus punya karakter ini. Kita tidak mungkin akan membentuk karakter anak kita kalau kita nggak punya karakter. Jadi mendidik karakter perlu karakter gitu. Jadi perlu karakter orang tua ya. Nah, bisa dikatakan lain mulai dari kita juga Ustaz ya? Mulai dari diri kita ya. Orang tuanya Ustaz. Makanya saya katakan tadi, yang pertama yang harus kita kenalkan kepada balita kita, anak usia dini kita ya, atau usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu, yang kita kenalkan pertama adalah dengan Al-Quran ya. Al-Quran. Ya, jadi, lah itu kan sulit Ustaz, kata siapa sulit? Walau qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Quran itu dijanjikan oleh Allah untuk mudah ya. Mudah dihafal, mudah dipahami, mudah dipelajari ya. Jadi tidak ada kata sulit ya. Bahkan kalau kita melihat ayat yang bicara tentang anak usia dini di dalam Al-Quran, itu sangat banyak sekali ya. Di Quran disebutkan Ustaz? Disebut anak-anak itu disebut di dalam Al-Quran ya. Termasuk Nabi Yahya yang disebut dengan Ghulaman Radhiya ya. Ada Nabi Isa yang Ghulaman Zakiyya, ada Nabi Ismail Ghulaman Halima ya, ada Nabi Ishak Ghulaman Alima ya. Jadi anak-anak yang cendekia, anak-anak yang pandai, anak-anak yang bersih ya, anak-anak yang suci
anak-anak yang diridhoi. Ya, inilah yang sebenarnya kita harapkan. Kita punya anak, khususnya anak-anak usia dini ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya." Ya, jadi sejak sabi, sejak dini ya, Allah perkenalkan kepada Nabi Yahya agar memegang kitab ya, memegang wahyu firman Allah itu dengan kuat ya. Aibijid ya. Imam At-Tabari mengatakan aibijid dengan betul sungguh-sungguh. Artinya apa? Sejak dini anak itu dikenalkan memegang Al-Qur'an, memegang kitab Allah, memegang wahyu Allah itu dengan kuah, dengan sungguh-sungguh ya. Jangan dikesampingkan begitu. Atau terkadang orang tua itu mendidik anak itu sisa capek ya. Sisa kerja ya. Sisa waktu ya. Setelah lelah ya. Di malam hari udah ngantuk. Anak sudah kadang anak masih tidur, dia berangkat, pulang sudah tidur lagi. Ini zaman kita sekarang ini. Nah, makanya di sini perlu anak ditanamkan sejak dini dan dengan kuat tadi. Ya. Jangan sampai salah menanam ya. Bibit yang bagus ya, kalau ditanam di tanah yang tandus dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Akan mati itu bibit. Makanya oleh karena itu anak kita ini bibit ini ya. Bibit yang bagus ya, yang fitrahnya suci, yang masih bertauhid, masih bersih dia. Seperti kertas putih ya. Hendaklah kita tulis, kita isi ya. Dan isi yang paling bermakna itu adalah itu tadi Al-Qur'an. Dikenalkan mulai menghafal ya. Bisa memang mulai menghafal, bisa walaupun dia belum bisa baca. Ya, saya sudah melakukan riset itu, saya punya lab di rumah. Saya punya rumah tahfidz dan membuka program ini, tahfidz anak usia dini ya. Jadi usia 3 tahun sampai 7 tahun. Sudah mulai diperkenalkan di usia. Sudah saya kenalkan itu. Ya, saya buka dan pesertanya banyak anak-anak usia 3 tahun ya. Itu mereka mulai belajar talaqi. Jadi kita menggunakan metode talaqi. Jadi diajari oleh ustadzahnya, diperdengarkan Al-Qur'an sekali, 2 kali, 3 kali, dihafal. Diulangi oleh mereka dihafal. Padahal sebelumnya tidak pernah mendengar apapun. Dia tidak pernah, belum bisa membaca tentu. Kadang anak 3 tahun tentu bicaranya masih terbata-bata. Tetapi ketika terbata-bata itu diajari Al-Quran justru menjadi fasih. Ada beberapa anak yang saya perhatikan, observasi, anak-anak yang dia bicaranya masih terbata-bata ketika dia masuk ta'ud ya, masuk tahfidz anak usia dini ini, program ini, mereka itu justru bicaranya semakin fasih. Semakin teratur. Al-Quran membantu mereka. Sangat membantu. Al-Quran sangat membantu. Bagaimana Al-Quran itu akan menertibkan bicara anak-anak, menfasihkan. Kadang tidak. Terkadang zaman kita sekarang ini karena manusia dibayangi oleh takut dengan zaman globalisasi. Anak usia 3 tahun sudah diajari bahasa Inggris. Untuk apa? Nah, jadi itu malah akan membuat lidahnya keseleo kan. Atau bertemu guru hijaya keseleo. Iya, artinya malah justru lidahnya tidak akan pernah fasih. Justru supaya fasih, ajari Al-Quran ya. Ya, bukan berarti dilarang belajar bahasa Inggris, nanti aja lah ya. Ada yang lebih penting, yaitu Al-Quran ya. Jadi belajar Al-Quran ini itu akan memfasihkan lidah anak ya. Walaupun dia belum bisa membaca ya. Akan memfasihkan pendengaran anak ya. Dan dia belajar mendengar begitu. Jadi oleh karena itu menghafal Al-Quran sejak usia dini itu disyariatkan ya. Banyak hadis yang menyebutkan, misalkan saya sebutkan di dalam sebuah hadis ya yang dijelaskan dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas ya, sahabat Ibnu Abbas, dan hadis ini ada di dalam kitab Fathul Bari ya, Sahih Bukhari. Jadi syarah Sahih Bukhari ada bab khusus yang berkaitan tentang babu ta'limis sibyan Al-Quran. Coba lihat, Imam Bukhari membuat bab khusus yang disyarah oleh Fathul Bari ya. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bagaimana urgensi mempelajari anak Al-Quran ya, sejak dini. Jadi sejak dini ya. Makanya di situ Ibnu Abbas radhiyallahu an sebagaimana dinukil oleh Imam Bukhari, di situ dijelaskan tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu ashrus sinin wa qad qara'tul muhkam. Jadi aku, kata Ibnu Abbas ya, bertepatan dengan wafatnya Nabi itu usia saya 10 tahun. 10 tahun. Dan waktu itu sudah aku hafal Al-Quran. Coba. Sudah hafal Al-Quran. Artinya apa? Artinya di situ Ibnu Abbas telah menghafal Al-Quran sejak dini. Sejak usia dini dia sudah dikenalkan oleh Nabi SAW tentang
Al-Quran ini, bacaan Al-Quran ini. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebut oleh Ibnu Abbas, saluni ani tafsir, fa inni hafidhul Quran wa ana shaghir. Jadi tanya saja kepadaku tentang masalah tafsir ya. Karena aku telah menghafal Al-Quran ketika usia dini, waktu kecil. Nah, ini dasar yang sangat kuat bahwa jangan khawatir kalau anak kita kecil usia 3 tahun diajar Al-Quran, nggak akan rusak otaknya. Karena dalam perspektif barat ya, anak usia dini, makanya di PAUD itu tidak boleh diajari menghafal, tidak boleh diajari menulis, tidak boleh diajari yang itu tadi, yang hanya diajari joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu kan, senang-senang, makanya disebut playgroup gitu kan, main-main aja. Padahal tidak seperti itu. Dalam Islam ya, dalam Islam itu ada syariatnya, ada dasarnya ya. Pendidikan anak usia dini ya, dengan mengawali dengan mengenalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu tidak akan merusak otak kanan atau otak kiri. Justru akan semakin mencerdaskan. Tidak merusak lisan, justru menfasihkan lisan. Tidak akan merusak pendengaran, justru pendengarannya semakin jernih dan jelas ya. Jadi ini sebagai bantahan ya, jadi bantahan dan meluruskan konsep. Mereka yang berkeyakinan anak kecil ini harus main saja, tidak boleh. Harus main aja, nggak boleh belajar. Nah, itu keliru itu. Ini di-cut dan dibantah oleh hadis bahwa sahabat-sahabat Nabi yang mereka menjumpai Nabi seperti Ibnu Abbas menegaskan bahwa hafidhul Quran wa ana shaghir. Nabi Yahya ini juga kecil tadi. Oh, kita bahas pada segmen selanjutnya tentang Nabi Yahya ini ya. Subhanallah. Menarik sekali pemirsa. Kita akan lanjut pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Ummah TV.